langsung direkam semua, terus apalagi sharpen gitu ya. Terus juga misalkan kalau dulu mah kita ketika punya apa, foto itu kan foto baru, foto biasa ya, terus kita di scan, terus pas foto remaja kita itu ada jerawatnya, nah nanti ada image non restoration ya, jadi direstorasi si image-nya menjadi bagus, jadi tidak ada jerawatnya. Dulu mah waktu saya di nanti di pernikahannya jadi pangling gitunya pas di foto teh nah asa kasep pisan gitu ya. Beda jeung aslina ya. Ternyata biasa itu suka pakai Photoshop ya, jadi diatur coloringnya supaya lebih estetik ya. Nah ini outline untuk pembahasan kita saat ini, yaitu apa itu pengolahan sinyal digital ya. Jadi bagaimana kita mengolah sinyal digital ya, berarti datanya itu harus di proses dulu gitu. Kalau misalnya data suaranya berupa suara akustik, itu harus dimasukin dulu suaranya, direkam dengan menggunakan mikrofon ya. Terus masuk tuh, nanti keluarlah spektrum ya. Nah, nanti kalau misalkan suara kita agak kurang enak, nah nanti tinggal diatur di ininya, di equalizernya ya, apakah midnya atau di bassnya atau di treble-nya tuh yang paling akhir dengan nilai-nilai tertentu. Nah, adapun nanti pembahasan itu mengenai bagaimana pengaplikasian pengolahan sinyal digital itu di berbagai bidang ya, misalkan dari komunikasi digital ya, terus pengolahan audio dan musik ya, terus pengolahan gambar dan video, lalu sistem kendali dan otomasi ya, terus lagi ada pengolahan sinyal biomedis, terus ada lagi di keamanan dan pengawasan, dan ada lagi yang terakhir yaitu di bidang telekomunikasi dan jaringan ya. Nah, kita lihat di sini pengertian dari pengolahan sinyal digital ya, atau digital signal processing, atau kita sebut sebagai DSP ya. DSP, digital signal processing. Jadi kita singkat saja DSP, DSP saja kita yang menyebutnya. Nah, ini merupakan suatu bidang ya dalam teknik elektro dan ilmu komputer ya, di mana di sini adalah mempelajari bagaimana sinyal tersebut seperti sinyal suara, ya, sinyal gambar atau data yang diperoleh dari sensor gitu ya. Sensor itu bisa dari sensor suhu ya, terus sensor LDR ya, terus sensor cahaya ya. Sensor cahaya itu untuk menentukan, itu beda ya dengan LDR. Kalau LDR itu lebih ke ada cahaya atau tidak ada cahaya gitu ya. Kalau sensor untuk pengaturan cahaya itu biasanya dengan menggunakan lux sensor ya. Jadi nanti akan muncul berapa sih besaran paparan sinar yang masuk ke dalam sensor tersebut ya. Itu lux ya. Awas, beda dengan lumen ya. Kalau lumen itu warna cahaya ya, warna cahaya. Lumen itu ada yang 5000, 2600 gitu ya. Kayak warm itu berapa tuh lumennya. Kalau lumen itu warna cahaya, kalau lux itu intensitas cahaya ya, besaran intensitas cahaya yang bisa diterima oleh sensor ya. Sama kayak mata kita ya, intensitas terendah dan intensitas tertinggi ya, maksimal yang bisa diterima oleh mata ya. Kalau misalkan ketika kita mendapatkan cahaya yang berlebih, melebihi intensitas cahaya yang bisa diterima oleh mata, apa yang terjadi? Pas lihat matahari tuh kahaja gitu langsung terot. Terus pas lihat lagi apa? Silau, setelah silau dampaknya apa? Jadi gelap ya. Nah, itu berarti sudah melebihi intensitas cahaya yang diterima oleh mata kita ya. Kecuali mata kalian mata superhero ya, bisa lihat matahari gitu ya. Kalau superhero mau beda lagi ya. Sudah diberikan tambah ada fantasi ya, kalau superhero mah ya jarang lah yang bisa. Atau pas kita di foto ya, terus si blitznya itu dinyalain,
beres dipoto teh langsung parwek semuanya. Nah itu sudah melebihi intensitas cahaya ya. Semakin besar cahaya yang masuk ke mata kita, maka si nanti teh lain sih iya teh lensa teh semakin mengecil ya. Semakin gelap maka si ininya si nuhideungna itu semakin membesar tuh. Itu kalau di kamera itu bukaan ya, diafragma tuh. F ya, F 2,2, 2,3. Ada yang di sinergi di sini. Mana di sinergi? Ya tuh anggota sinergi yang di fotografi itu kan main di bukaan, diafragma ya, terus time shooter tuh ya, berapa bukaannya itu seberapa cepat tuh, itu shooter ya, shooter time atau time shooter. Makanya kalau misalkan kucing ya, kucing itu kan jarak pandangnya itu tidak jauh ya kucing itu. Makanya kalau misalkan komono kucing anaknya, kalau misalkan kita bawa motor atau mobil taranyisi bener tuh, cicingnya di tengah itu nggak kelihatan, emang bener nggak kelihatan ya sama kucing. Kalau kucing gede mah melintas itu kalau misalnya udah mau dekat gitu kan, karena pergerakan kucing bisa cepet langsung gue ngajol si kucing nanti. Kadang sok tidur gitu kan, mau yang di non tuh di aspal gitu ya, kan sok itu kucingnya. Pas kita mobil lewat udah dekat itu paling jaraknya sekitar 2 meter ya, itu bisa kelihatan jelas. Kalau jauh mah nggak bisa kelihatan ya. Tapi kan pas suka ada dengan kucing pas kita datang, oh, kucing teh sok muda urang, itu bukan dari penglihatan tapi dari apa? Dari apa? Dari apa? Insting. Dari apa? Su suaranya kelihatan, misalkan ayo mas suara motor dudungan orang gitu ya, itu langsung tuh suka ngejar. Saya juga ada tuh kucing tetangganya yang menurut sok sering di Paraban, sok apa gitu loh, saya datang itu sok diudak gitu ya, oh mah suara dunungan orang gitu ya. Bisa itu dari suara ya, bukan dari mata. Jadi jarak pandang kucing itu ya maksimal hanya 2 meter ya, 2 meter segini lahnya. Cuma segitu ya. Bisa bisa melihat dengan jelas ya. Beda dengan mata manusia ya. Katakan mata manusia mah disebut lagi satuntung dele gitunya, bisa bisa melihat paling jauh tapi ya objeknya kecil, tapi kan tetap masih bisa kelihatan ya. Itu bisa main di non sih lamun kamera mah main di blurnya itu diatur gitunya, kecuali kayak saya gitunya sudah plus itu udah enggak, sudah susah lagi nya, udah plus mah dilihatnya kudu kieu, namun minus ya kudu kieu udah ningalina. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Itu nanti gambar tersebut akan diubah ke dalam bentuk digital ya, untuk diperbaiki atau direstorasi ya, atau juga digunakan untuk forensik digital ya. Misalkan mendeteksi suatu objek untuk kebutuhan tindakan-tindakan kriminal misalkan ya. Dulu waktu zaman non Jessica Wongso itu kan ya, itu kan melihat berdasarkan apa CCTV gitu kan ya. Namun di urang mah, lamun di bola mah naon VAR ya, VAR ya, di VAR itu untuk melihat event atau kejadian. Nanti mah kemungkinan ya VAR itu akan digantikan oleh AI-nya. Jadi line detection kalau misalnya ada kayak, nah itu yang sudah diterapkan di mana coba? Di badminton ya. Di badminton itu udah pakai artificial intelligence. Jadi misalkan kan si pemain suka minta cek kamera itu maksimal itu kalau nggak salah itu 4 kali ya, dari satu pertandingan itu maksimal minta cek kamera itu 4 kali. Kalau udah 4 kali itu udah nggak bisa dipakai lagi itu, sama hak pemainnya udah nggak bisa dipakai. Itu udah pakai teknologi lining ya, garis. Makanya kan kalau kelihatan tuh disimulasikan kita koktel nempel ke garis atau enggak, kan bola juga sama ya, sebenarnya itu bisa untuk bola. Itu kan kejadian waktu Persib ngelawan mana? Dewa mana kemarin? Dewa ya. Dewa ya. Itu bolanya apakah keluar atau enggak gitu, malah si VAR-nya nggak diperlihatkan kan di awal-awal, tapi kelihatan itu emang
jelas keluar ya kalau menurut saya mah. Ini kan kalau misalkan menggunakan teknologi AI mah udah tidak ada kontroversi lagi karena itu udah keputusan AI ya. Tingkat mah Varna, apalagi lamun di Liga 2 nah kemarin kan kasus kejadian ya. Kalau di Liga 2 mah itu wasit VAR-nya ngilang ya pas kamera masuk ke situ. Lebih kacau lagi ya di Liga 2 mah yang pegadaian tuh. Wasit VAR-nya nggak ada ya. Pas kamera nyorot ke ruang VAR gitu kan. Itu jadi perbincangan rame ya di media sosial ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau teknologi tadi untuk teknologi live streaming ya bisa dengan menggunakan teknologi AI ya. Jadi di bidang olahraga ya mungkin kalian penelitiannya kalau misalkan sudah ada di bidang sepak bola, nanti kalian bisa penelitiannya di bidang non basket gitu ya atau apa gitu. Ya nanti rule-nya disesuaikan mana nih yang kira-kira bisa masuk teknologi AI ya dengan menggunakan apa deep learning ya. Nah, terus sinyal digital ini merupakan sinyalnya ini yang sudah direpresentasikan dalam bentuk diskrit ya. Sinyal digital itu baik datanya berupa karakter, suara, gambar, dan lain-lain itu semuanya bentuk kalau sinyal digital. Kalau misal kita mau diproses secara digital itu harus dalam bentuk biner ya, hanya angka 1, 0, 1 gitu kan. Kalau warna itu biasanya apa dalam bentuk heksa ya, dari heksa nanti dirubah lagi menjadi saran biner ya. Terus mengekstrak informasi penting ya, terus menghilangkan noise atau gangguan, lalu bisa juga digunakan untuk mengkompresi data agar lebih efisien ya. Kalau di video mah HEVC ya, HEVC ya. Kalau di gambar itu HEIF ya, HEIV, HEIF ya, HEIF. Itu yang tadinya gambar atau videonya ukuran besar itu jauh lebih kecil lagi ya. Sebenarnya untuk kompresi JPEG juga itu hasil kompresi ya, JPEG juga. Gambar aslinya harusnya berupa apa? Gambar asli. Kalau suara, kalau suara pakai WAV ya, WAV ya, itu suara asli. Kalau gambar BMP ya, BMP teh lain baso ya. Jam sakit inget kan baso ya. Bakso BMP ya, bitmap ya. Bitmap image itu gambar asli dari gambar yang belum dikompresi ya. Kalau JPEG, JPEG, PNG ya. Itu sudah proses kompresi ya dengan kualitas yang sama. Terus sekarang di teknologi HP nggak tahu kalian ada nggak fasilitas untuk mengubah kompresinya bukan JPEG gitu ya. Kalau misalnya di JPEG-nya itu 3,8 mega ya, ketika pakai HEIF itu cuma beberapa kilobyte ya. Ini saya ada contoh beberapa gambar yang sudah dikompresi dengan menggunakan HEIF. Nah, ini ada tulisannya nih, HEIF ya. HEIF ini ukurannya kecil banget ya. Nah, ini HEIF ya. Detail. Ini HEIF, ini hanya 1 mega ya, dengan ukuran gambar gede banget ya, 3 megapiksel. 3 megapiksel itu minimal ya tilu-tilu mega hanya JPG-nya tilu atau 2 mega ya. Di 3 mega ini hanya 1 mega saja ya kalau di HEIF ya. Kalau video itu HEVC ya. HEVC. Loh, emang gede kene, wih, MP4 ini mah nggak dikompresi ya. Kalau nggak dikompresi itu satu video saja selama 3 menit saya dapat yang tadi ya, yang tadi pagi perjalanan dari rumah ke Unsur lewat jalan belakang gitu ya. Itu 1 giga ya. Cuma 3 menit 1 giga itu kudu dihapus ya. Ini yang tidak dikompresi ya. Oh, itu mah yang bukan itu. Baru mah berapa nih? Yang 10 menit. 10 menit nih berapa saya dapatnya?
Oh, 2,6 giga ya. Udah dihapusan nih videonya, mengatakan langsung dipindahin kanu IG udah dari IG masuk udah hapusan begitunya. Nah kurang lebih seperti itu ya, jadi lumayan gede banget ya. Ini saya nggak dikompresi untuk videonya karena resolusinya tinggi tadi yang saya pakai 60 di 60 frame per detik ya. Jadi gambarnya lebih real ya. 4K lahnya. 4K itu kan 4000 ya, 2K itu 2000 ya. Kalau 1K itu berarti 1080 kali 720 tuh. Kalau 2K itu berarti 2000 ya. 2K itu bukan 2 kani ya. 2K itu 2 kilo ya, 2000 ya. 2 giga lahnya 2 giga. Kalau 4K berarti 4 gigaan tuh, 4000 ya. Jadi ukuran gambar normalnya itu sekitar 4 giga kalau misalnya kita mau aktifan 4K ya, 4000 lebih lah kali berapa gitu pikselnya itu ukuran pikselnya ya, lebih gede lagi itu. Nah ini misal contoh suara dari mikrofon diubah menjadi data digital lalu diproses agar jauh lebih jernih lagi ya. Nah secara umum terdiri dari beberapa tahap, ada sampling, ada kuantisasi, dan ada encoding. Nah, dari sampling ini suatu proses untuk mengubah sinyal analog yang menjadi sinyal digital ya dalam bentuk discrete ya. Digital ini sudah discrete dengan mengambil sampel pada interval waktu tertentu ya. Proses pengambilan sampel ini disebut sebagai sampling ya. Nah, konsep penting yaitu dengan menggunakan teorema Nyquist-Shannon ya. Frekuensi sampling ini harus minimal ya 2 kali frekuensi sinyal agar tidak terjadi aliasing. Aliasing itu suatu apa sih? Mana sih tadi aliasing teh? Nah ini pelanggaran ya, pelanggaran atau anti aliasing ya, tidak terjadinya anti aliasing itu atau pelanggaran ya. Jadi nantinya akan lebih apa sinyalnya itu lebih terdistorsi ya sinyalnya. Jadi harus lebih dari 2 ya, harus lebih dari 2K ya, 2000 Hz atau 2 kHz. Nah, kuantisasi ini merupakan suatu proses untuk mengubah nilai amplitudo sinyal menjadi nilai diskrit ya atau dibulatkan ke level tertentu ya. Lalu di encoding, encoding ini adalah mengubah hasil kuantisasi menjadi bentuk biner 0 dan 1. Nah, lalu apa saja nih operasi pada DSP ya, Digital Signal Processing. Pertama yaitu filtering. Untuk filtering ini digunakan untuk menghilangkan noise atau mengambil frekuensi tertentu. Misalkan kita mempunyai sampel berupa suara ya, nanti itu akan dilakukan filtering ya. Misal kalian nyanyi ini ya, ternyata pas nyanyi itu kalian nadanya itu nggak masuk tuh. Nah, itu ada proses kuantisasi ya, proses filtering tuh. Ini pitch di ini nggak masuk gitu kayak Eka Gustiwana, silakan dilihat tuh. Keren ya, yang tadi misal ada gitar kemana, bass kemana, drum kemana gitu ya. Jadi di programnya itu rekonstruksi non lagu ya, rekonstruksi lagu. Pernah tahu nggak Eka Gustiwana? Ngeparodikan dengan si siapa kemarin Dokter Tirta gitu ya. Itu di Eka tuh kalau misal dilihat itu dia ngatur di filtering, sound filtering nih di sini ya. Nah, misal suara kita terlalu cempreng gitu, oh ini bassnya ditinggikan, terus high-nya ditinggikan ya, atau treble-nya ditinggikan. Kalau cempreng itu biasanya di middle ya, di middle-nya itu tinggi, middle-nya coba dikurangi ke bawah ya. Ini ada beberapa proses ya. Yang pertama yaitu low pass filter. Kalau low pass filter ini untuk melewatkan frekuensi rendah ya. Kalau misalnya frekuensi rendah ini di skip ya, di skip frekuensi rendahnya, jadi tidak ada low pass filter. Atau juga kita bisa memperlakukan high pass filter ya, atau melewatkan frekuensi tinggi. Ini biasanya ada di equalizer ya,
ada low, ada high ya, low pass, high pass ya, equalizer deep lahnya, tapi anu lengkap ya. Ya di rumah itu ada nih, itu ada low-nya, ada high pass-nya. Kalau misalkan frekuensinya tinggi, kita di low kan. Kalau frekuensinya rendah, kita high kan, gitu ya. Kita mainnya di situ. Atau juga kita bisa main di band pass filter. Ini lebih apa? Bisa kita atur secara mandiri gitu ya. Jadi tidak diatur, tidak menghilangkan band pass filternya, tidak menghilangkan band high pass filternya. Jadi secara secara portable lahnya kita bisa ngatur frekuensi mana ya yang kira-kira kita skip gitu ya. Kayak tadi misalkan middle pass yang kita hilangkan, oh ini tinggal yang middle-nya, suara middle-nya itu diturunkan saja, nilainya menjadi negatif gitu misalkan. Terus contoh yang selanjutnya itu transformasi sinyal ya. Dimana transformasi sinyal ini digunakan untuk analisis sinyal dalam domain frekuensi. Contoh misalkan transformasi Fourier ya, ini mengubah sinyal dari domain waktu ke frekuensi, dan ada phase Fourier transform ya, versi cepat dari Fourier. Nanti kita bahas di pertemuan khusus ya, di minggu depan atau minggu depannya lagi. Ini kita bahas mengenai transformasi Fourier, dan sebenarnya ini untuk transformasi Fourier juga dibahas juga di pengolahan citra ya, ini ada transformasi Fourier. Terus ada lagi konvolusi ya, konvolusi ini digunakan untuk mengetahui respon sistem terhadap suatu sinyal input ya. Terus ada korelasi digunakan untuk mengukur kemiripan antara dua sinyal ya. Ada korelasi muncul urang mah dina ieu mah ada irisannya enggak gitu ya dari satu suara atau satu gambar yang dimunculkannya, itu biasanya main di frekuensi ya. Nah terus selanjutnya yaitu pengolahan sinyal digital menggunakan teorema Nyquist-Shannon ya. Nah, kita lihat di sini teorema Nyquist-Shannon atau disebut sebagai sampling Nyquist sampling theorem ya. Ini merupakan prinsip dasar dalam pengolahan sinyal digital yang menjelaskan bagaimana seberapa cepat gitu ya sinyal analog harus disampling agar bisa direkonstruksi gitu ya. Kayak tadi saya bahas yang Eka itu kan direkonstruksi ya. Eka Gustiwana ya. Terus dia itu pakai nanti siga budak sipil geringonya pakai helm proyek gitu ya. Pas ngerekonstruksi keren lah, itu jadi enakan ya lagu nanti karena masuk nadanya, terus beatnya yang tadinya beatnya nggak masuk itu di ini lagi. Kalau misalkan bassnya udah rusak-rusak banget, dia ngerekam sendiri gitu bassnya, atau gitarnya udah hancur pisan baru dia bikin suara gitar sendiri. Nah teorema ini menjelaskan di mana frekuensi sampling itu harus lebih dari 2 frekuensi maksimal ya. Terus Fmax itu adalah frekuensi tertinggi di dalam sinyal ya. Contoh misalkan di sini, nah ini nih, kalau misalkan jika tidak terpenuhi ini akan terjadi anti-aliasing ya atau distorsi pada sinyalnya. Itu sudah susah kita untuk merekonstruksinya. Kalau misalkan sudah terjadinya anti-aliasing ya. Susah untuk melakukan rekonstruksi. Contoh misalkan noise pada gambar ya. Gambarnya itu tadinya ukurannya 1080 kali 720 atau 640 kali 480. Nah, terus kita di resizing ya, di resizing menjadi 180 kali 180, ukurannya kecil banget gitu ya. Nah, ketika kita akan melakukan rekonstruksi itu nggak bisa. Karena sudah melebihi atau kurang dari ini nih, kurang dari frekuensi minimal samplingnya ya. Jadi 180 yang tadinya harusnya 640 kali 480 terus gambar kecil, kita mau memperbaiki apanya? Terus diperbesar lagi, Pak bisa diperbesar gitu kan, gambarnya diperbesar ya, menjadi 180 720. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Distorsi ya. Gambarnya jadi ngeblur gitu, gambarnya terjelas gitunya. Gambarnya nggak jelas gitu.
Yang tadinya kaset jadi burak gitu ya. Yang tadinya gambar spidol ini jelas kayak gini, ukurannya kecil terus diperbesar lagi jadi kayak bukan spidolnya, siga Monas gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini jadi tidak terpenuhi ini. Ini terjadi anti aliasing ya atau distorsi sinyal atau tadi itu terjadinya destruksi ya karena frekuensinya ini tidak memenuhi frekuensi minimal sampling ya. Nanti kita lihat di sini berapa frekuensi sampling minimal yang dibutuhkan ya. Nah, misalkan di sini ya ada kasus sederhana, ada sinyal analog di mana terdapat gelombang sinus dengan frekuensi 1 kHz. Maka minimum samplingnya itu adalah 2 kHz ya. Berarti berapa Hz? 2 kHz itu berapa Hz? 2000 ya. Kalau misalnya kita dimasukin ke script yang ada di Python itu 2000. Kalau misalkan kalian di di IoT ya Arduino IDE kan pakai C++. Itu untuk delay time-nya itu bukan detik ya satuannya. Kalau kita menghitung frekuensi ke detik itu kan harus detik ya. Frekuensi ke detik itu kan 1/t-nya itu harus second. Nah, kalau di Arduino itu ukurannya mili detik. Kalau 1 detik berarti berapa mili detik? Oh, balik di makanya kemarin saya dibahas di situ ya, di pas awal itu ya. Pohode berapa detik? 1 detik berapa mili detik? 1000 benar ya. 1000 mili detik. Jadi kalau misalkan kalian ngeset delay kurung buka di dalam tanda kurung lah kurung buka 1000 kurung tutup titik koma itu dia si lampunya nyala 1 detik terus slow-nya high delay-nya 1 detik juga 1000 jadi dia tek 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 gitu kan. Terus kalau misalnya bagaimana kita di set pengen nyalanya 1 detik matinya per 500 mili detik gitu ya atau setengah detik jadi tak 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 gitu ya. Jadi kenapa nggak dipakai ukuran detik karena kita kan si lampu makannya si nanti saklar kan bisa cepet gitu, tok 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 gitu kan. Itu bisa 100 tuh. Biasa saya set di 100 mili detik. Kalau pengen cepet lagi tok 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 gitu di 10 misalkan ya atau di 50 atau di 20 mili detik ya. Jangan 1 mili detik, namun 1 mili detik makanya hurung terus teka tinggali gitu ya perubahannya. Saking cepetnya. Biasa sih di 20 itu masih kelihatan ya. Mati nyalanya. Nah, itu untuk di Arduino ya. Di Arduino-nya di IoT lah-nya di Arduino microcontroller ya. Itu dengan menggunakan mili detik ya. Nah, ini nih minimum samplingnya dia di 2 kHz ya. Namun prakteknya ini sering pakai lebih tinggi misalkan 8 kHz atau 44,1 kHz untuk audio CD gitu ya. Ya kalau lebih besar ya nggak masalah, minimum kan 2 kHz itu minimum. Terus apa yang terjadi kalau misalnya kita samplingnya dikasih di bawah 2 kHz? Apa yang terjadi? Berapa? Kenapa? Apa? Berapa? Kenapa? Apa? Ayo. Distorsi ya. Pohoan kali mentah ya tidak terpenuhi maka akan terjadi distorsi sinyal ya akan terjadi distorsi sinyal. Ini ada contoh misalkan di sini ada pelanggaran anti aliasing jika sampling kita ini terlalu rendah. Contoh misalkan di sini frekuensi samplingnya ini diberi 1500 ya salah. Akibatnya sinyal hasil sampling ini terlihat seperti frekuensi yang berbeda. Informasi aslinya ya hilang. Terus fenomena ini disebut sebagai aliasing ya. Ini ada contoh algoritma ya, algoritma dari teorema Nyquist-Shannon ya.
Ini nanti saya sematkan di LMS ya untuk scriptnya. Ini ada simulasi Python-nya. Ini untuk input sinyal analog XT ya, frekuensi maksimumnya, terus langkahnya yaitu tentukan frekuensi sampling Fs ya. Saya lihat di sini untuk ini untuk hasil ininya ya. Pertama-tama kalau misalnya kita menggunakan Python ya berarti kita harus memanggil library-nya, library numpy dan matplotlib pyplot gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah punya sudah menginstal Geopandas ya, terus Python-nya ya nggak usah import-import lagi karena saya ini pakai notebook di di Google Colab ya, jadi harus import lagi. Terus mulai masukkan nih parameter sinyalnya, F sinyalnya dia di 1000 ya atau 1 kHz. Ya, line space ini di 0,05 ya, waktu continue dengan nilai maksimalnya 1 kHz ya. 1000 sinyal analog X dengan NP dikali .sin ya, NP sin. Isinya adalah 2 kali NPP ya. Ini NPP ini salah satu yang dipanggil dari library numpy ini ya, np.p ya. Bukan nilai P 3,14 ya, bukan ya. Ini NPP ini salah satu nilai konstanta yang dipanggil dari library numpy ini ya. Dikali F sinyal dikali waktu ya. Waktunya dalam ukuran detik ya kalau di sini. Terus untuk sampling supaya ini quiz ya. Nah, ini samplingnya ini memenuhi enggak? Tadi minimalnya berapa? Minimumnya berapa? 2 ya, 2 kHz atau 2000 ya. Nah, kalau ini memenuhi ya karena tadi ada sampel, biasanya kita menggunakan sampelnya di 8000 atau 8 kHz ya. Nah, berarti ini memenuhi untuk ukuran lebih dari sama dengan 2 dikali 1 kHz. Ya berarti 2 dikali 1 kHz berarti 2000, berarti 8 kHz ini memenuhi ya, memenuhi karena dia lebih dari 2000. Ya, ini kan 2000 ya. Jadi ini kondisinya 8 kHz, berarti ini memenuhi ini lebih dari 2000. Kan 2 dikali 1. Benar kan? 2 dikali 1 berarti 2 kHz atau 2000 Hz. PS waktu ketika sampling ini sama lainnya 1 per frekuensi samplingnya. 1 per TS ini berarti 1 per 8000 tuh ada ya, 1 per 8000. Jadi 1 per satuan detik ya ini nih. Kan hertz pada detik ya. Waktu di sebelum UTS tuh saya bahas kan ya. F itu sama dengan 1 per T. F itu satuannya hertz terhadap T itu waktu ya. Waktu pada detik ya. Ini juga sama ya. 1 per frekuensinya per hertz ya. Dalam ukuran detik. Sampel dengan NP range yang 0,05, TS ini ya 1 per 8000, example ini NP sin, terus 2 NPP, F signal, T sampel, terus nah ini untuk menggambarkan grafiknya ya. plt.plot, nanti kalian wareg lainnya di pengolahan citra nih, main di plot-plot terus ya dengan pakai, kalau saya sih biasanya nggak di Google Colab ya, biasa saya pakai di MATLAB ya. Kalau nanti pengolahan citra sama saya ini nanti kita bahas mengenai plot, terus bagaimana kita menggabungkan 2 gambar gitu ya. Contoh sampel gambar yang sudah dipakai histogramnya berapa dari nilai gambar tersebut, terus nilai RGB-nya itu berapa, red, green, blue-nya itu berapa gitu ya. Terus juga batasan dari nilai grayscale ya. Grayscale itu ada berapa warna? Tuh, saya pengen tanya.
Grayscale ada berapa warna? Ada berapa? Hitam sama putih saja? Hah? Tidak. Abu-abu. Ada berapa? 0 sampai berapa? Itu ada 255 warna. Jadi 0 sampai 254 atuh. 5 waktu jadi 250 200 25 iya benar 255 ya bukan 256 kalau nggak salah. Oh iya benar. Warnanya itu ada 256 ya. Warnanya itu ada 256. Nah, berarti 0 sampai 255. Benar ya. Ada warna paling gelap atau putih gitu ya, saya lupa lagi. Kalau 0 itu dia putih ya kalau nggak salah, paling gelapnya itu di 255 atau kebalik gitu, lupa lagi. Ya. 0 apa? Kebalik ya. 0 itu apa? Hitam ya. Kalau semakin tinggi nilainya semakin putih ya. Main over sinyal yo. Nah, ini ya. Jadi PLT label terhadap waktu, ini waktu ya 0,00 sampai 0,005 atau berapa ini? 5 berapa ini? Nolnya ada berapa? 1, 2, ada 3. Minus 5. 5 kali 10 pangkat min 5 detik. Berarti berapa? 5 mili detik ya. Ini 5 mili detik, ini 4 mili, ini 0,03. Terus ini amplitudo ya. Tinggi rendahnya voltase ini biasanya ya 1 volt, 0,75 volt, 0,5 tinggi rendahnya tegangan ya. Ini minus 0,25 sampai ke minus 1. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Ini ada legendnya. Kita lihat di sini mana sih legend. Nah, ini nih. Nah, ini sinyal aslinya ini yang continue ya, ini samplingnya nih. Ini sinyal aslinya ini nih, yang biru ini. Terus nilai samplingnya itu yang warna merah ini nih. Nah, ini samplingnya dia ada di 0, terus ada di berapa lagi nih? Ada di plus minus 0,75 ya, terus ada di plus minus 1 ya. Plus minus 1. Kan plusnya nih di sini nih 1 ya. Semuanya ini sama. Nah, di 0 plus minus 0,75 dan plus minus di 1 ya. Untuk samplingnya. Nah, ini untuk implementasi di quiz Shannon ya. Kurang lebih seperti ini. Ini ya, kalau misalnya kita kurang dari 2 kHz berarti akan terjadinya apa? Distorsi. Mun gambar mah jadi rumek ya, lamun suara mah jadi tidak jelas, jadi teu enakeun we suara nanti so. Misalkan kan suara mah idealnya yang paling rendah dia di 32 Hz ya. 3 kHz, 32 kHz. Biasanya sih rata-rata suara ya itu di 128 kHz ya kalau mau enakeun ya. Sedangkan malah audio CD saja hanya 44,1 kHz ya. Terus bagaimana kita melihatnya? Tinggal di Winamp bisa kelihatan ya kualitas dari satu. Oh iya, di 44 ya. Ini misalkan saya punya lagu nih, dia di 44 ya. Kita coba lagu gitu ya. Oh iya mah lagu iya nya. Lagu non teh no copyright YouTube gitu yang bikin video ya. Misalkan saya add file
lagu musik musik ini mah kecil ya 44 kHz itu MP3 itu. Nah itulah ini sih biasanya di 128 ya kalau misalnya suaranya pengen enak tuh. Ini udah paling minimal standar ini ya. Oh iya sama ya di 44 ini, tapi dia di kilobit per secondnya dia di 192 ya, beda ini mah di 320 ya. Ini sama ya di 44 kHz lainnya. Sebenarnya sih pasnya sih di 44,1 ya. Atau dah itu mah rekaman, suaranya. Biasanya suka ada sih yang suaranya lebih iya tinggi deh. Oh, sama ya di 44 kHz sama. Tapi dia untuk kecepatan ininya, Nirwana ini dia berubah-ubah nih. Ya, nggak tetap ya. Biasanya sih di 128 nih. Mungkin. Ya, rata-rata suara masih di 44 ya, musiknya ya di 44 ya. Tapi seperti itulah ya, sama lahnya di 44,1 kHz ya. Nah, terus bagaimana di kalau tadi ini ini teorema di Nick Wiseman ya. Nah, ini kita masuk bagaimana pengaplikasiannya di berbagai bidang, terutama yaitu di komunikasi digital ya, dalam bidang telekomunikasi digital di mana DSP ini digunakan untuk berbagai teknologi komunikasi ya, termasuk komunikasi seluler, satelit dan internet ya. Dan DSP digunakan untuk modulasi dan demodulasi sinyal ya, terus pengkodean kanal atau channel ya, serta penghapusan noise atau interferensi ya. Dan ini teknologi yang digunakan misalkan seperti pada 4G ya. Kalau di 4G ini di konvolusional yang di bahasan kemarin tuh kalian dilihatlah itu teknologi 4G ya. Jadi kalau 4G itu untuk pengiriman ulangnya itu adalah hanya error code-nya saja ya, bukan dilakukan retransmisi. Kan ada retransmisi dan ada error code error code correction ya, SCC. Ini kalau 4G ini di ECC ya dengan menggunakan FSC yang dengan metode konvolusional ya. Kan di situ ada 4 tuh. Ada non sih Hamming code ya, terus ya salah satunya ada Hamming code, tapi itu dibahasnya mengenai Hamming code ya, yang khusus digunakan di media random access memory atau RAM komputer ya. Di minggu kemarin tuh tinggal dibaca lagi. Nah, sebagai contoh misalkan ketika kita melakukan panggilan telepon ya atau mengirim pesan di mana DSP akan bekerja di balik layer untuk memastikan suara terdengar jelas dan data terkirim tanpa kesalahan. Nah, sinyal digital ini direpresentasikan ya dalam bentuk diskrit, berarti tujuannya meningkatkan kualitas sinyal, menghilangkan noise atau gangguan, lalu mengekstrak informasi penting dan mengkompresi data agar lebih efisien ya. Kalau di audio musik tadinya WAV menjadi MP3 itulah kurang lebih ya. Contoh misalnya suara dari mikrofon itu diubah menjadi data digital lalu diproses agar suara nate jadi limpu gitu ya. Jadi enakeun ya. Ada toolsnya ya.
Nah, terus selanjutnya itu pengolahan gambar dan video. Contoh pengolahan gambarnya itu dengan memproses pixel secara digital. Contoh aplikasinya itu, nah ini yang di pengolahan citra nanti ini akan dibahas ya. Perbaikan kualitas gambar, mengurangi noise, terus menajamkan dari suatu gambar, meningkatkan kontras ya yang tadinya gelap terus kita diterangkan. Terus filter gambar, bisa blur, edge detection dan sharpening ya. Ini untuk contoh aplikasinya yaitu pengenalan objek dengan menggunakan face recognition, terus deteksi kendaraan ya OCR, terus kompresi gambar JPEG dan PNG, terus untuk pengolahan video misalkan contoh kompresi dengan menggunakan MP4. Nah, ini untuk kalau di gambar selain HEVC ya. HEVC kalau di gambar itu HEIF ya, yang terbaru gitu. Terus streaming video misalkan di YouTube atau video conference ya. Contoh aplikasi stabilisasi video, mengurangi getaran kamera, motion detection. Terus ada CCTV, terus sistem keamanan, terus ada video enhancement, lalu pengurangan blur dan peningkatan dari resolusi gambar tersebut ya. Nah, contoh penggunaan nyata ya di dalam pengolahan gambar ini, misalkan kamera smartphone ya, terus filter media sosial, terus sistem pengenalan wajah ya, kayak di Facebook tuh, misalnya kita menyematkan foto gitu ya, mengupload foto, misal dari sini saya itu berteman, hanya beberapa, apakah saya akan menandai orang ini gitu kan? Nah ini nih, ya, jadi filter di media sosial, ya sistem pengenalan wajah di media sosial. Terus mobil otonom ya, yang tanpa supir itu, terus CCTV pintar, smart CCTV, yang sudah dilengkapi dengan artificial intelligence, ya, terus editing video dan film. Ya. Terus selanjutnya yaitu sistem kendali. Di dalam sistem kendali dan otomasi ini biasa digunakan di di pabrik-pabrik ya, industri. Nah, di mana fungsi DSP ini dalam kendali dan otomasi itu digunakan untuk membaca dan memproses sinyal dari sensor, lalu mengurangi noise pada data sensor, terus mengontrol aktuator seperti motor, valve, atau robot, ya, lalu melakukan monitoring dan pengambilan keputusan secara real time. Ini contoh aplikasinya ya. Misalkan di sistem kendali digunakan untuk implementasi kontrol proporsional integral dari PID ya, dengan tujuan menjaga sistem tetap stabil di bidang industri pada pabrik, robotika, motor, dan IoT dan smart system. Terus selanjutnya ada di bidang biomedis ya. Kalau biomedis contohnya misalkan ECG untuk sinyal jantung, EEG untuk sinyal otak ya, EMG untuk aktivitas otot. Nah, fungsi DSP di biomedis ini adalah menghilangkan noise dan gangguan sinyal, memperjelas data hasil pengukuran medis ya, misalkan hasil pengukuran dari heart rate ya atau jantung, terus mengekstraksi informasi penting, terus membantu analisis otomasi. Nah, kalau misalkan di analisis sinyal jantung DSP untuk deteksi detak jantung, misalkan untuk identifikasi aritmia ya, jadi ritme yang tidak beraturan. Jadi ketika kita diam, dia bisa saja kan harusnya kalau olahraga itu kan di atas 100 ya, tapi ini kondisi diam, satu kupu nilai itu jadi 100, 120 gitu tinggi. Nah itu harus dicek ya. Terus harus kondisi diam ini saya sekitar 87-an lah ya. Jantung teh sebenarnya 83 lah ya. Yang normalnya itu ya 83 ya, harusnya 83 ya. Tapi pas diam itu terpukul jadi 40 gitunya. Lemah banget gitu jantungnya tuh. Itu aritmia ya. Jadi tidak beraturan ya ritme jantungnya. Terus juga bisa digunakan sebagai monitoring pasien ya. Kayak di ICU tuh ditempel ya. Tempel untuk monitoring pasien secara real time. Nah, nanti mungkin kalian bisa membuat suatu sistem yang terintegrasi ya. Contoh, misalkan kalian punya aplikasi, kan kita sebagai keluarga pasien, itu nggak bisa masuk ya kalau nggak salah ya. Paling hanya satu saja yang menemani. Nah, jadi coba kalian bikin suatu aplikasi ya, untuk memonitoring
pasien berarti keluarga kita, nanti kalian dikasih semacam si pasien itu dikasih ID untuk memonitoring jantung keluarga kita yang ada di ICU. Jadi kita bisa kelihatan terus, oh detak jantungnya sabaraha gitu. Jadi sebelum diumumkan kita udah nangis duluan gitu kan ya. Deg-degan kan kalau di ICU ya. Oh, jadi surprise. Jadi ninggalina di dia gitunya pakai IoT gitunya berbasis web. Kalian nanti dikasih token di bagian ICU-nya. Silakan scan terus masukkan atau misalkan kalian punya sistem terus login nanti keluarga pasiennya siapa nanti tinggal didaftarkan tuh. Jadi kita bisa secara real time melihat detak jantungnya terus breath napasnya dia beraturan atau tidak gitu. Namun otak mah dia di EEG-nya ya misalnya terdeteksi dia epilepsi atau tidak ya analisis bentuk otaknya atau tidak gitu ya minimal di sinilah di jantung nih ya kadang kita harus nunggu dulu terus tepuk-punggung geningannya kita di ICU teh pas keluar perawat teh keluar atas nama keluarga bapak ini gitunya meninggal wah curi oh lain alhamdulillah selamat kene jadi nungguannya terus itunya nah daripada nunggu seperti itu ya kita kan bisa ngontrol atau melihat dari rumah gitu kan ya untuk kondisi jantungnya kebetulan untuk saat ini itu aplikasi itu belum ada ya misalnya kalau misal kalian mau bikin mah itu bisa tuh keren ya jadi lebih lebih dini lah kita mengetahuinya ya kunaon gitu kan ya ritme jantungnya ya jadi minimal ada angka lah berapa BPM-nya gitu ya ini 70 oh mulai yuk 70 20 10 tapi biasanya ya kalau orang yang mau meninggal itu sudah titik itu hidup lagi terus normal nah itu biasanya itu masa kritis ya masa kritis udah hidup terus udah we out ya udah out biasanya seperti itu ya jadi nanti si gandung abongohan ya padahal mah bukan ya saya rata-rata seperti itu terjadi pada almarhum kakaknya istri ya udah dinyatakan meninggal di Cianjur teh saya pas nyampe Pasteur ya pas mau ke Hasan Sadikin udah mau keluar tol Pasteur nah iya cina jantung lagi ayaan deui cina normal kurang teh itu maut atau gitu ya terus kan itu pas nyampe ya udah bener meninggal ya jadi nggak ada terus ada udah weh out jadi biasanya seperti itu ya rata-rata ya jadi ngabubungah heula ngabubungah terus langsung drop ya nah itu ya mungkin bisa kalian pakailah di penelitian ya. Jadi sistem ritme jantung yang digunakan untuk ICU. Nanti kalian carilah ICU mana gitu yang kira-kira bisa di nanti digunakan sebagai objek penelitian gitu ya. Di sistem monitoring secara real time mengenai detak jantung pasien di ICU misalnya kalau di RSUD ya RSUD gitu ya kayaknya sih agak sulit ya izinnya ya kayak gini paling ya nanyanya ke bagian kepala ICU-nya saja apakah ini memungkinkan atau tidak gitu ya kalau bisa masih bagus ya di ke pasiennya punya punya informasi terus database ke itunya juga bisa secara real time kan database dia nyimpen gitu kan ya nggak usah di save gitu. Terus untuk monitoring kesehatan, misalkan wearable device ya seperti ini, misalkan smartwatch, ya, alat pemantau tekanan darah dan oksigen gitu ya. Terus pengolahan citra medis, misalkan DSP digunakan pada CT scan, MRI, WSG ya, untuk meningkatkan kualitas gambar medis dan membantu diagnosis ya. Tekniknya sama lah rata-rata ya, kayak filtering, sampling, transformasi Fourier, feature extraction, dan pattern recognition. Ini untuk bidang pengawasan, contohnya misalkan di CCTV lainnya ini kita lihat di sini. Nah ini CCTV, smart CCTV, face recognition.
Terus pengenalan suara, sistem alarm otomatis, misalkan ada getaran, suara pecahan kaca, ya, misal rumah kita mau dimaling, digembrengkan, nah dia langsung memberikan suara yang kenceng gitu ya. Terus sistem otomatis, alarm otomatis, pengawasan lalu lintas, misalkan membaca plat nomor pada aplikasi apa, etele ya, etilang. Ini yang bedanya di sini, ini sama sih ya, sama kayak yang barusan di biomedis. Terus kalau di bidang telekomunikasi dan jaringan, ini digunakan untuk mengubah data menjadi sinyal digital, mengurangi noise dan interferensi, perbaiki kualitas transmisi, lalu menghemat bandwidth ya, terus mendeteksi dan mengoreksi error. Contoh aplikasinya komunikasi seluler, DSP digunakan pada jaringan 4G, 5G, ya, terus Wi-Fi, internet, DSP membantu transmisi data ini semakin cepat ya, seperti yang dilakukan oleh Khairul Anwar yang penemu 4G gitu ya. Sekarang katanya menjadi dosen tetap di Telkom University ya, beliau itu kuliahnya di Jepang ya. Terus komunikasi suara digital, dark wave, video call, terus telepon digital ya, terus komunikasi satelit, modem dan router DSP ya. Ini teknik yang digunakannya sampling, filtering, modulasi digital, phase Fourier transform dan error correction coding. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan ada yang ditanyakan.